Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Yang pertama, PPT tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, reproduksi. Pembagian sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Neurotransmitter epinefrin, adrenalin atau norepinefrin, noradrenalin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Sistem saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh istirahat. Neurotransmitter asetilkolin. Mekanisme kerja obat sistem saraf otonom. Susunan saraf otonom terdiri atas dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja secara antagonis terhadap organ yang sama. Saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah, mempertinggi tekanan darah, mempercepat pernapasan dan lain sebagainya yang bersifat mengaktifkan alat-alat tubuh. Sementara saraf parasimpatik bekerja sebaliknya. Penggolongan simpatomimetik. Inhibitor MAO atau monoamin oksidase, tranilsipromin, pargilin. Inhibitor COMT, entasapon. Agonis tidak langsung, efedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. Agonis langsung, agonis norepinefrin dan epinefrin, dan ametilnorepinefrin, phenylephrine, dan methoxsamin. Agonis epinefrin dan isoprenalin, salbutamol, norepinefrin, dan dobutamin. Inhibitor monoamin oksidase atau MAO. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim monoamin oksidase A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin, norepinefrin, dan dopamin. Terdiri dari inhibitor MAO A, meclobemid, inhibitor MAO B, seligilin. Meclobemid, interaksi obat. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat berikut karena interaksi yang sangat serius mungkin terjadi. Apraglutidin, brimonidin, betadidin, bupropion, buspiron, carbamazepin, dextromethorphan, entacapone, produk herbal misalnya mahuang, indoramin, meperidin, paparin, sibutramine, antidepresan SSRI misalnya fluoxetine, citalopram, simpatomimetik misalnya metilphenidate, ephedrine, tolcapone, antidepresan trisiklik misalnya amitriptyline, desopin, triptan misalnya sumatriptan, zolmitriptan. Efek samping. Obat ini mungkin awalnya menyebabkan pusing, gugup, sakit ringan, sulit tidur, dan mual karena tubuh menyesuaikan diri dengan obat. Contoh obatnya Auroring. Inhibitor COMT. Interaksi obat. Meskipun ada obat-obat tertentu yang tidak boleh digunakan bersama-sama dengan obat ini, dalam kasus lain dua obat yang berbeda dapat digunakan bersama-sama bahkan jika interaksi mungkin terjadi. Efek sampingnya mual, muntah, diare, gerakan tubuh yang tidak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mengantuk, kelelahan, mulut kering, gas, dan sakit perut. Contoh obatnya entacapone tablet. Agonis tak langsung. Meningkatkan kadar norepinefrin NE pada neurofaktor junction melalui mekanisme menghambat proses pengambilan kembali NE, kokain, mempermudah proses pelepasan NE, amfetamin, memperlambat proses penguraian NE oleh MAO, pargilin. Amfetamin.
Interaksi obatnya berikut ini adalah interaksi yang dapat terjadi jika amfetamin digunakan dengan obat lain. Meningkatkan risiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta. Meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinasi urin seperti natrium bikarbonat, dan meningkatnya produk urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalsium fosfat. Menghambat penyerapan fenobarbital dan phenytoin. Menghambat kerja amfetamin jika digunakan dengan klorpromazin, haloperidol atau litium. Menghambat metabolisme dan penyerapan disulfiram. Berikut merupakan efek samping penggunaan amfetamin yang mungkin terjadi: mulut kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mimisan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil. Contoh obatnya amfetamin 5 mg. Efek samping simptomimetik: tremor, agonis beta 2, mulut kering dan sedasi agonis, hipertensi dan aritmia. Parasimpatolitik: obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinatis parasimpatis. Menghambat sekresi bronkus. Atropin digunakan untuk pramedikasi anestesi infark miokardia akut. Menghambat sekresi asam lambung. Piranzepin digunakan untuk tukak lambung. Bronkodilatasi. Ipratropium bromida untuk bronkitis kronis. Spasmolitik and butyl skopolamin untuk kolik bilir dan renal. Interaksi obat berisiko menimbulkan efek samping obat atropin jika digunakan dengan quinidin, antidepresan, dan antihistamin. Berisiko menimbulkan efek samping obat digoxin. Menurunkan efektivitas atropin jika digunakan dengan pilocarpin, trimhexyphenidyl, tolterodin, skopolamin, hyoskamin, amitriptilin, dan diphenhydramin. Menurunkan efektivitas obat aripiprazol, trifluperazin, sulpirin, risperidon, quetiapin, prometazin, perfenazin, paliperidon, haloperidol, dan clozapin. Berisiko menimbulkan keluhan hipertensi dan gangguan detak jantung jika digunakan dengan phenylephrine. Efek samping: sakit kepala, penglihatan kabur, kelopak mata membengkak dan mata sensitif terhadap cahaya. Mulut dan tenggorokan terasa kering, gangguan indera pengecam, mual, perut kembung, konstipasi, susah buang air kecil. Contoh obatnya atropin sulfat. Menghambat sekresi asam lambung piranzepin. Interaksi obatnya: meningkatkan efek piranzepin bila dikonsumsi bersamaan dengan obat golongan antimuskarinik dan MAO inhibitor. Menurunnya efek piranzepin bila dikonsumsi dengan obat-obat yang menimbulkan efek parasimpatis. Efek sampingnya: mulut kering, penglihatan kabur. Efek samping parasimpatolitik: herostomia, konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPT yang kedua, yaitu penggolongan dan contoh senyawa obat. Anestetika umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, anestetika parenteral. Contoh senyawa obatnya tiopental, propofol, ketamin untuk pasien asma dan anak-anak, etomidan untuk pasien beresiko hipotensi dan iskemia jantung.
Yang kedua, anestesi inhalasi atau gas, enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Anestesi parenteral, sediaan berupa cairan, digunakan dalam dosis tunggal secara bolus. Dosis masing-masing individu berkaitan dengan profil farmakokinetikanya. Manula, anak-anak dan pengidap sepsis butuh dosis lebih rendah. Tiopental, mekanisme kerja obatnya menekan sistem aktivitas retikuler, jaringan polisinaptik kompleks dan pusat regulasi, berada di batang otak untuk mengontrol beberapa fungsi vital termasuk kesadaran. Digunakan untuk menginduksi kondisi anestesi, penanganan status epileptikus, terdistribusi utama di otak, eliminasi berlangsung lambat. Efek samping menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi pernapasan. Interaksi obatnya tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah atau asam rendah karena akan terjadi pengendapan. Contoh sediaan yang ada di pasaran, sediaan yang beredar dalam bentuk sodium yaitu tiopental dan tiopol. Propanolol, mekanisme kerja obatnya meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya, digunakan untuk induksi dan mempertahankan kondisi anestesi dan penanganan status epileptikus. Efek sampingnya, penekanan kardiovaskular dan pernapasan sindroma infusi. Interaksi obatnya bersamaan dengan amiodaron, quinidin, kalsium channel blocker dapat meningkatkan efek chronotropik dan inotropik. Bersamaan dengan fenotiazin, ACE inhibitor dapat meningkatkan hipotensi. Bersamaan dengan NSAID dapat menurunkan efek antihipertensi. Bersamaan dengan warfarin dapat meningkatkan bioavailabilitas dan waktu protrombin. Bersamaan dengan agen antidiabetik dan insulin dapat menurunkan efek antidiabetik. Bersamaan dengan obat anestesi, metoxifluran, triclotilen dapat meningkatkan resiko hipotensi dan refleks takikardia. Sediaan obat yang beredar di pasaran, Farmadral, propanolol, dan Liblok. Ketamin, mekanisme kerja obatnya dengan cara menghambat reseptor NMDA. Ketamin merupakan obat yang sangat lipofilik dan didistribusikan dengan cepat ke dalam organ-organ yang kaya vaskular, termasuk otak, hati, dan ginjal. Digunakan untuk induksi anestesi pasien yang berisiko hipotensi, bronkospasme, dan pediatri. Dapat digunakan sebagai analgesik untuk pasien yang mengalami toleransi opiat. Efek samping obatnya menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Efek depresan, pernapasan paling rendah. Interaksi obatnya, interaksi yang dapat terjadi apabila ketamin digunakan dengan obat lain. Memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obat fenobarbital, dapat meningkatkan risiko brakardia dan hipotensi jika digunakan dengan gas bius seperti haloten, dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam, dapat meningkatkan risiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levotiroxin, dapat meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor, misalnya captopril, atau antagonis kalsium, misalnya amlodipin. Dapat meningkatkan risiko kejang jika digunakan dengan teofilin. Sediaan obat yang beredar di pasaran, yang pertama Ivanus, cairan injeksi 1000 mg per ml. Yang kedua Ketalar, cairan injeksi 50 mg per ml dan 100 mg per ml. Etomidan, mekanisme kerja obatnya bekerja cepat dengan efek gangguan hemodinamik yang minimal beserta efek depresi pernapasan yang sedikit. Selain efek hemodinamik yang stabil dan kurang mendepresi pernapasan obat ini juga bahkan memproteksi fungsi cerebral serta lebih aman dibandingkan dengan tiopentan. Digunakan untuk induksi anestesi pasien hipotensi. Menghasilkan onset yang cepat dan durasi kerja pendek. Tidak direkomendasikan untuk teknis infus jangka panjang. Efek sampingnya menekan fungsi pernapasan namun lebih rendah dari tiopental.
Interaksi obat bersamaan dengan amiodaron karena berisiko efek samping seperti penurunan detak jantung atau blok jantung dapat meningkat. Bersamaan dengan droksidopa karena efek samping dapat meningkat. Sediaan yang beredar di pasaran Etomidate Lipro, bentuk sediaan cairan injeksi, kekuatan sediaan 2 mg per mililiter. Anestesi inhalasi atau gas. Indeks terapi sempit, keamanan penggunaan rendah. Umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah induksi anestesi oleh anestesi parenteral. Waktu onset dan waktu pemulihan berlangsung cepat. Isofluran, mekanisme kerjanya meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi. Jenis anestesi gas yang paling banyak digunakan. Efek sampingnya menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi obat. 1. Penggunaan isofluran dengan dobutamin, dopamin, ephedrin, pseudoepinephrine, epinephrine, norepinephrine, dan metafetamin berpotensi meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat, takikardia ventrikel, dan hipertensi. 2. Penggunaan bersamaan dengan fentanyl memberikan efek sinergis yang dapat menyebabkan depresi napas, tekanan darah rendah, koma, hingga kematian. 3. Penggunaan bersamaan dengan captopril memberikan efek sinergis. Kedua obat dapat menurunkan tekanan darah. Sediaan obat yang beredar di pasaran yaitu Aerane dan Forane. Anestesia lokal, hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanisme kerjanya menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Lidocaine diaplikasikan secara meluas di berbagai hal yang memerlukan anestesi lokal. Sering dikombinasi dengan tetrakain untuk prosedur dermatologis seperti injeksi filler dan laser. Toksisitas timbul pada dosis tinggi yaitu kejang, koma, dan henti napas. Mekanisme kerja obatnya bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Efek sampingnya hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, sakit kepala, rasa terbakar. Interaksi obatnya dapat meningkatkan kadar lidocaine dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol. Meningkatkan risiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker misalnya bisoprolol. Meningkatkan efek samping terhadap penyakit jantung jika lidocaine dikombinasikan dengan phenytoin suntikan. Mengurangi efektivitas lidocaine bila digunakan bersama diuretik seperti acetazolamid, furosemid, atau hidrokhlorothiazid. Dosis harus disesuaikan pada pasien yang rutin mengkonsumsi phenytoin. Sediaan yang beredar di pasaran ultraproen, otopain, silokain, kolme, phkain, ekstrakain, elma, otilon. Bupicain digunakan untuk memperpanjang efek analgesia pada proses melahirkan dan pasca operasi. Memiliki durasi kerja lebih panjang dibandingkan lidocaine. Toksisitas aritmia ventrikular. Mekanisme kerja obatnya bekerja dengan memblokade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neuronal ke ion natrium sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Efek samping, mual dan muntah, menggigil, sakit kepala, nyeri punggung. Interaksi obat meningkatkan risiko terjadi efek samping jika digunakan dengan obat darah tinggi jenis penghambat beta, misalnya bisoprolol, atau jenis antagonis kalsium, misalnya amlodipin, serta lidocaine. Peningkatan efek bupivacain jika digunakan dengan obat simetidin dan ranitidin. Berisiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat untuk mengatur irama jantung seperti amiodaron. Sediaan yang beredar di pasaran bukain spinal, bupikan happy, lepika, popikain, bupivacain spinal, bupanes, dan dekain.
Baiklah, PPT yang selanjutnya, PPT yang terakhir, yang ketiga, yaitu antidepresi. Depresi, suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi depresi adalah bunuh diri, jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Golongan antidepresi, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, inhibitor selektif pengambilan kembali, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, antidepresi atipikal, inhibitor monoamin oksidase, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contoh obatnya amitriptilin, imipramin, protriptilin, penlaxafin, duloxetin. Efek samping dan toksisitas. Efek sampingnya kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan, toksisitas, agitasi, bingung, penurunan daya ingat. Inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh senyawa obatnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertralin. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, toksisitas. Sindrom serotonin terjadi bila dikombinasi dengan golongan antidepresan lain dengan gejala kecemasan, agitasi, bingung, peningkatan tekanan darah dan takikardia. Inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh senyawa penelzin, selegilin, meclobemin. Baiklah, itu saja PPT yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.